Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yati Suprihatin selaku dosen parasitologi dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Tri Suryawindi dengan NIM 1911E2138. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan tentang protozoa jaringan kelas Sporozoa, yaitu Toxoplasma gondii. Mohon disimak penjelasan berikut ini. Protozoa jaringan kelas Sporozoa, Toxoplasma gondii. Protozoa yang termasuk ke dalam kelas Sporozoa adalah protozoa yang tidak memiliki alat gerak khusus dan berkembang biak secara aseksual atau skizogoni dan seksual atau sporogoni bergantian. Kedua cara berkembang biak ini dapat berlangsung dalam satu hospes. Hal ini ditemukan pada Sosidia. Kelas Sporozoa dibagi menjadi dua subkelas, yaitu Sosidia dan Hemosporidia. Selanjutnya ada klasifikasi Toxoplasma gondii. Yang pertama ada kingdom, yaitu Protista. Yang kedua ada subkingdom atau Protozoa. Dan ada filum, Apicoplexa. Ada kelas Conoidacida. Ada subkelas Sosidia. Ada ordo Eusocidiorida, ada genus Toxoplasma, dan spesiesnya Toxoplasma gondii. Saya akan menjelaskan tentang 6 pembahasan Toxoplasma gondii. Yang pertama ada sejarah, yang kedua ada hospes nama penyakit, yang ketiga ada morfologi, yang keempat ada daur hidup, dan yang kelima ada cara infeksi dan pencegahan, dan yang terakhir ada diagnosis. Pertama ada sejarah Toxoplasma gondii. Sejarah Toxoplasma gondii pada tahun 1908 pertama kali ditemukan pada binatang pengerat yaitu Stenodactylus gundi di suatu laboratorium di Tunisia dan pada seekor kelinci di laboratorium di Brazil. Pada tahun 1937, parasit ini ditemukan pada neonatus dengan encephalitis. Kemudian, walaupun transmisi intrauterin secara transplasental sudah diketahui, pada tahun 1970, daur hidup parasit ini menjadi jelas ketika ditemukan daur seksualnya pada kucing atau Hutchinson. Setelah dikembangkan tes serologi yang sensitif oleh Sabin dan Feldman pada tahun 1948, zat anti-Toxoplasma gondii ditemukan kosmopolit, terutama di daerah dengan iklim panas dan lembab. Selanjutnya ada hospes dan nama penyakit Toxoplasma gondii. Di sini ada dua hospes, yaitu ada hospes definitif. Toxoplasma gondii adalah kucing dan binatang sejenisnya, Felidae, dan ada hospes perantara Toxoplasma gondii adalah manusia, mamalia lain, dan burung. Dan parasit ini menyebabkan penyakit toxoplasmosis kongenital dan toxoplasmosis acquisita. Selanjutnya ada morfologi Toxoplasma gondii. Stadium Toxoplasma gondii dibagi menjadi 3, yaitu ada tropozoid, ditemukan pada hospes perantara dan hospes definitif, ada kista, ditemukan pada hospes perantara dan hospes definitif, dan ada ookista. Kita akan mengetahui perbedaannya setelah pembahasan berikut ini. Yang pertama ada tropozoid. Di sini bisa dilihat gambarnya tropozoid tampak menyerupai bulan sabit. Salah satu ujung runcing dan ujung lainnya agak membulat. Panjangnya 4-8 mikron, mempunyai satu inti di tengah, membentuk kelompok menempati berbagai jaringan hospes perantara dan mengadakan pembelahan secara aktif, maka terbentuklah pseudokista yang banyak mengandung takizoid, membentuk dan membelah cepat. Di sini bisa dilihat bentuk takizoid, ada inti di tengahnya. Kemudian ada kista, bisa dilihat di gambar. Kista mengandung bradyzoid atau bentuk yang membelah perlahan.
Ukuran kista berbeda-beda, ada yang kista kecil mengandung beberapa organisme, dan ada juga yang ukurannya 200 mikron, berisi kurang lebih 3000 organisme. Nah, dindingnya lebih kuat dan tidak mudah pecah dibanding pseudokista. Selanjutnya ada ookista, berbentuk lonjong dengan ukuran 12,5 mikron, menghasilkan 2 sporokista yang masing-masing mengandung 4 sporozoid. Infeksi terjadi jika ookista infektif tertelan, maka terjadi infeksi akut sampai kronis. Jadi bentuk infektif dari Toxoplasma gondii adalah ookista. Selanjutnya ada daur hidup Toxoplasma gondii. Bisa dilihat di gambar, saya akan menjelaskan tentang daur hidupnya. Daur hidup Toxoplasma gondii memerlukan 2 hospes yang berbeda, yaitu manusia, mamalia lain, dan burung sebagai hospes perantara, sedangkan kucing serta hewan famili Felidae sebagai hospes definitif. Pada tubuh kucing terjadi kedua macam reproduksi, yaitu reproduksi aseksual dan seksual, yang kesemuanya terjadi pada epitel usus muda. Reproduksi aseksual dilakukan oleh takizoid dan bradyzoid di dalam sel intraseluler, sedangkan reproduksi seksual menghasilkan macrogamet atau zigot yang akan ditemukan pada tinja kucing dalam bentuk ookista, sehingga pada tubuh kucing akan ditemukan semua stadium, yaitu ada takizoid, bradyzoid, pseudokista, kista, dan ookista. Sedangkan pada tubuh hospes perantara hanya mengalami reproduksi aseksual saja, sehingga tidak akan ditemukan bentuk ookista. Ookista dikeluarkan bersama tinja kucing dan belum mengalami sporulasi, sehingga masih bersifat tidak infektif. Sporulasi terjadi pada suhu kamar dalam waktu 3-4 hari membentuk 2 sporoblast, dan dari tiap sporoblast membentuk 4 sporozoid. Ookista ini relatif rentan terhadap perubahan lingkungan dan dapat bertahan di tanah kurang lebih 1 tahun. Infeksi terjadi jika ookista infektif tertelan, maka terjadi infeksi akut sampai kronik. Kadang-kadang infeksi akut tidak menimbulkan gejala selama stadium akut bentuk tropozoid dapat ditemukan pada berbagai jaringan, akan tetapi jika infeksi berubah menjadi kronik, maka bentuk kista yang berisi bradyzoid dapat ditemukan pada otot, otak, atau terdapat di dalam berbagai jaringan. Kucing mengalami infeksi memakan hospes perantara yang terinfeksi atau melalui ookista yang tertelan, maka terbentuk lagi berbagai stadium seksual pada epitel usus mudanya. Jika kucing menelan ookista yang sudah mengalami sporulasi, maka dalam 21-24 hari akan dapat mengeluarkan ookista lagi. Sementara jika kucing memakan tikus hospes perantara yang di dalam jaringannya terdapat takizoid, maka dalam 9-11 hari akan muncul ookista dalam tinja kucing. Akhirnya, jika tikus yang mengandung bradyzoid atau kista dalam jaringannya termakan oleh kucing, maka dalam waktu 3-4 hari akan terbentuk ookista dalam tinjanya. Yang kelima, ada cara infeksi dan pencegahan toksoplasmosis. Kita akan membahas tentang cara infeksi toksoplasmosis, ada 6. Yang pertama, pada toksoplasmosis kongwetal, transmisi toksoplasma terjadi kepada janin secara in utero melalui plasenta, bila ibunya mendapat infeksi primer waktu hamil. Yang kedua, ada pada toksoplasmosis aquesita, bila daging mentah atau setengah matang tertelan mengandung kista jaringan atau takizoid toksoplasma. Selanjutnya ada ookista yang dikeluarkan melalui tinja kucing tertelan secara sengaja maupun tidak sengaja. Infeksi juga dapat terjadi di laboratorium pada saat bekerja dengan binatang percobaan yang terinfeksi Toxoplasma gondii melalui jarum suntik dan alat yang terkontaminasi. Selanjutnya ada transplantasi organ dari donor yang menderita toksoplasmosis laten. Yang terakhir ada transfusi darah lengkap juga dapat menyebabkan infeksi.
Nah, ada cara infeksi dan ada juga cara pencegahannya, yaitu setelah membersihkan daging mentah, cuci tangan bersih dengan sabun, begitupun dengan sebelum dan sesudah makan. Selanjutnya ada menghindari makanan daging kurang matang yang mungkin mengandung kista jaringan dan menelan kista matang yang terdapat dalam tinja kucing. Selanjutnya ada makanan harus ditutup untuk menghindari lalat atau lipas. Selanjutnya ada sayur mayur sebagai lalapan harus dicuci bersih atau dimasak. Dan yang terakhir ada kucing peliharaan sebaiknya diberi makanan matang dan dicegah berburu tikus dan burung. Selanjutnya ada diagnosis toksoplasmosis. Diagnosis toksoplasmosis. Untuk melakukan diagnosa terhadap penyakit toksoplasmosis dapat dilakukan berbagai cara, yaitu yang pertama ada menggunakan cara serologi metode ELISA. Yang kedua ada pemeriksaan histopatologi. Yang ketiga ada pemeriksaan laboratorium. Kadang-kadang tropozoid dapat ditemukan dan diidentifikasi pada pewarnaan kelenjar limfe, sumsum tulang, dan cairan otak. Yang selanjutnya ada pemeriksaan biasa berupa isolasi parasit dengan cara menginokulasikan cairan tubuh atau gerusan jaringan pada mencit yang bebas toksoplasma secara intraperitoneal. Setelah 7-10 hari, cairan peritoneal diperiksa untuk proliferatif toksoplasma. Sekian pembahasan tentang toksoplasmosis dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan baik dalam penulisan maupun perkataan. Semoga materinya dapat diterima dan dipahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.